Bismillahirrahmanirrahim. Di antara cabang-cabang iman adalah emosi. Perasaan cinta, perasaan malu, perasaan takut, perasaan marah. Itu semuanya bagian dari iman. Kalau ada orang mengatakan iman itu hanya cinta. Sampai ada kalimat, ya Allah kalau saya beribadah karena saya penginkan surga, tutup surga itu dari saya. Kalau saya beribadah karena saya takut neraka, masukkan saya ke neraka. Saya beribadah hanya karena cinta kepadamu. Ini membentur-benturkan 2-3 hal yang sebetulnya tiga-tiganya baik. 1, roja, mengharapkan surga. Itu baik, bagian dari iman. 2, khauf, takut neraka. Itu juga bagian dari iman. 3, mahabbah, cinta kepada Allah. Itu juga bagian dari iman. Tiga-tiganya emosional, perasaan. Ternyata iman itu juga menyangkut urusan perasaan. Sehingga pertanyaannya, sudah berimankah perasaan kita? Jangan-jangan yang baru beriman lisan kita. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lisan kita beriman. Apakah hati kita beriman? Yaitu yakin. Apakah perasaan kita beriman? Yaitu takut kepada neraka, mengharapkan surga, mengharapkan ampunan Allah, cinta sama Allah, kangen sama Allah, cinta sama Rasulullah. Itu kan imannya, perasaan. Sudah berimankah pikiran kita? Artinya pikiran kita tuh yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ingat Allah terus. Dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, itu kayak simbol dari totalitas kehidupan dia. Ingat Allah terus. Itu berarti pikirannya sudah beriman. Sudah berimankah tangan kita yang tercegah dari menyakiti orang lain? Sudah berimankah kaki kita yang tidak mau melangkah ke tempat-tempat dosa? Sudah berimankah sekujur tubuh kita dengan segala bentuk amal solehnya? Termasuk perasaan. Sehingga orang yang tidak marah ketika agamanya dihina, orang yang tidak marah ketika Allah dihina, Rasulullah dicela, itu tuh berarti imannya, perasaannya belum utuh keimanannya. Saya nggak bilang nggak beriman ya, karena itu terlalu ekstrim menuduh orang tidak beriman. Tapi dalam bab itu dia belum utuh keimanannya, belum baik keimanannya. Karena harusnya dia marah. Cuman yang harus kita perjelas juga adalah gimana cara kita marah. Gimana cara kita mengekspresikan marah. Marah harus, tapi mengekspresikannya ada banyak cara dan itu sangat kondisional. Gak bisa digeneralisir. Tapi marah harus. Tersinggung harus. Coba kalau ada yang menghina ibu kita, marah gak? Marah pasti, gak mungkin gak marah. Salah gak kita marah? Nggak salah, cuman gimana cara kita marah kan gitu kan. Waktu kecil dulu kan suka gitu kan. Ada teman kita menghina ayah kita dengan dibuat foto ayah kita di tanah terus diinjak-injak. Nih ayah kamu nih gitu kan ya. Akhirnya kita, wah lu menghina ayah gua. Akhirnya berantem, waktu kecil kan suka gitu tuh. Ngalamin gak sih masa-masa kayak gitu? Udah gak ada ya? Kalau yang milenial mungkin gak ngalamin. Kalau saya kan sebelum milenial, udah agak tua. Dulu pernah ngalamin masa-masa si bolang kayak gitu tuh. Terus kita kayak bikin kertas, tulis nama ayah saya Abdurrahman, nama ibu saya Kartini. Jadi ibu saya Kartini itu cuma saya yang boleh nyanyi itu. Ibu kita Kartini, cuma saya karena ibu saya Kartini namanya. Kartini Abdurrahman, nih gue injak-injak nih gue sobek-sobek nih. Wah bener nih lo cari masalah sama gue. Akhirnya berantem atau dibales kalau nggak berani berantem, nulis juga nama ayah dia sama ibu dia. Kita sobek-sobek juga, ujung-ujungnya sih berantem juga. Kenapa kita marah? Karena kita cinta sama orang tua kita, nggak mungkin enggak. Kadang-kadang kita kayak sebel sama ibu kita, tapi kita nggak rela ada orang menghina ibu kita kan. Kadang-kadang kita kayak beda pendapat sama orang tua kita, tapi kita nggak rela ada yang menyakiti orang tua kita. Itu tuh udah pasti. Umumnya kayak gitu. Hanya anak durhaka yang nggak kayak gitu. Umumnya orang kayak gitu. Gimanapun dia nggak dekat sama orang tuanya, gimana pun dia kayak nggak nyaman dengan orang tuanya, kadang-kadang berdebat, berselisih sampai marah, tapi dia nggak rela orang menyakiti orang tuanya. Apalagi ini lebih dalam rasanya daripada masalah keluarga. Kenapa bisa gitu Ustadz? Karena suatu hari Umar bin Khattab datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari apapun kecuali diriku sendiri. Cinta itu perasaan, bagian dari iman. Kata Nabi, belum sempurna wahai Umar. Artinya belum cukup wahai Umar. Belum cukup iman kalau hanya baru mencintai Rasul lebih dari apapun juga selain diri sendiri. Belum cukup wahai Umar. Artinya imannya belum utuh.
Terus gimana ya Rasulullah? Katakan aku mencintaimu lebih daripada apapun termasuk diriku sendiri. Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih daripada apapun termasuk diriku sendiri. Al-an ya Umar, al-an. Sekarang baru cukup, wahai Umar, baru cukup. Dan Umar gak ngomong dengan lisannya saja, dia ngomong dengan perasaannya. Kalau dia udah ngomong itu benar-benar rasanya dalam sedalam itu. Artinya perasaan, emosi bagian dari iman. Sehingga yang harus kita syahadatkan dalam tanda petik, yang harus kita islamkan, yang harus kita cas terus keimanan dalam diri kita, bukan hanya wawasan di kepala kita dengan duduk di taklim, bukan hanya lisan kita dengan mengucapkan kalimatan thayyibah, tapi juga termasuk rasa, perbuatan, akhlak, semuanya harus ditanya, sudah berimankah diri kita? Sudah berimankah akhlak saya? Sudah berimankah pandangan saya? Karena pandangan orang yang beriman tidak akan melihat aurat. Pandangan orang yang beriman tidak akan melihat yang dosa. Nanti di atas mereka ada yang lebih dahsyat lagi. Jangankan aurat orang lain, aurat sendiri aja gak mau ngelihat. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib. Aurat sendiri aja gak ngelihat. Coba, kebayang gak tuh? Ya gak usah dibayangin juga sih. Aurat sendiri gak mau ngelihat. Saking karamallahu wajhah, saking mulianya wajah dan matanya Ali bin Abi Thalib. Aurat sendiri gak mau lihat. Dalam peperangan dia duel sama musuh, kemudian dia menebas kaki musuhnya dengan pedang Ali, lalu tersobeklah pakaian laki-laki tersebut dan kelihatan pahanya. Ali langsung palingkan wajahnya, gak mau ngelihat paha musuh. Coba. Padahal lagi perang tuh, bukan lagi jalan, lagi kayak kena motor atau apa misalnya sobek, enggak. Dan itu cowok. Kebayang gak cewek? Kalau kita cewek, ini cowok. Artinya ya apa sih, teman doang atau apa gitu kan ya. Walaupun ada sebagian yang mengatakan paha bukan aurat. Kalau yang mengatakan paha bukan aurat berarti adegan itu bukan paha, lebih dari itu. Kalau yang mengatakan paha itu aurat berarti kejadian itu hanya sebatas paha. Dua-duanya pendapat ulama dan kita hargai. Yang jelas Ali gak mau ngelihat. Langsung memalingkan wajahnya. Nah musuhnya kan curang. Dimana-mana kan di film juga yang fiktif. Yang namanya antagonis selalu curang kan. Gak ada yang antagonis tapi baik hati, itu namanya bukan antagonis, si hero. Dia pasti curang. Begitu Ali sebagai superhero-nya balik arah, dia nyerang. Curang kan. Tapi Ali, yang digituin Ali gitu, salah orang. Ali balik arah, justru pedangnya tuh lagi siaga. Begitu dia nyerang, diputerin lagi tuh pedang. Putus leher musuh tersebut. Dan itu musuh bukan orang biasa. Legendnya orang Mekah. Yang sahabat-sahabat gak berani duel sama dia. Diam semuanya. Ali yang berani. Siapa yang mau menantang saya? Diam sahabat yang lain. Kata Ali, gak ada yang bangkit. Ya Rasulullah, saya. Kata Rasulullah, Ali duduk. Duduk aja Ali. Gak ada cowok di antara kalian yang berani nantang saya. Marah kan Ali digituin kan ya. Sahabat-sahabat diam. Kenapa gak ada yang bangkit? Itu tuh terkenal Amru. Orang yang paling jago berpedang di antara orang Mekah. Belum pernah kalah sama sekali. Jadi benar-benar menang KO terus gitu. Amru yang menantang. Dia, Ali bilang, ya Rasulullah saya. Ali, aku gak tega kalau sesuatu terjadi sama kamu. Rasulullah aja kayak ngerasa Ali gak bisa ngalahin dia. Ali diam, tapi gergetan banget. Siapa yang berani nantang saya? Atau kita pulang aja nih, udah beres. Akhirnya, ya Rasulullah, jangan biarkan dia menghina Islam. Biarkan saya menghadapi dia, Allah yang akan menolong saya. Ali hati-hati ya. Ya Rasulullah, datanglah Ali. Akhirnya tarung dan Ali menang telak dalam pertarungan waktu itu. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.